wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deborati, NIM 1217156. Dan saya Nela Luciana dengan NIM 12171617. Dan rekan saya Heru Endro Priyato dengan NIM 12170753. Kami di sini akan menjelaskan tentang aliran sesat Syiah. Apa itu ciri-ciri aliran Syiah? Dulu saya mengenal aliran Syiah yaitu pada tahun 2012. Saya pernah mendengar tentang konflik antara Syiah dan Sunni di Sampang, Jawa Timur. Saat itu saya masih belum mengerti apa itu beda Syiah dan Sunni. Mengapa kedua golongan itu sampai terlibat konflik walau kelihatannya sama-sama mengaku Islam. Syiah sendiri itu Kembali ke Syiah. Karena ajaran ini mulai masuk ke Indonesia, sudah sewajarnya kita sebagai umat Islam lebih aware untuk mempelajari ajaran Islam yang lebih baik dan membandingkan dengan paham Syiah. Dari luar memang Syiah ini gak kalah dengan umat Islam pada umumnya, memakai jubah, surban, dan jenggot untuk penganut laki-laki, dan memakai hijab dan baju muslimah bagi kaum perempuan. Namun jika otak kita sudah tertanam akidah Islam yang benar, menurut saya amat sangat mudah mendeteksi suatu ajaran itu sesat atau tidak. Syiah ialah salah satu aliran atau mazhab. Secara umum, Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Islam pertama, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Padahal pada saat kepemimpinan 3 khalifah inilah Al-Quran dikumpulkan dari bentuk lembaran-lembaran menjadi sebuah buku utuh. Syiah otomatis tidak mempercayai Al-Quran yang disusun pada masa ketiga khalifah tersebut dan memilih membuat Al-Quran versinya sendiri yang tentunya tidak bersumber dari sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Lalu kalau tidak mempercayai Al-Quran, dasar apa yang digunakan untuk membenarkan ajarannya? Menurut pemahamannya saya, kitab-kitab Syiah sudah dicampur antara pemotongan ayat Al-Quran dengan ajaran imam-imam mereka. Perkataan manusia tidak murni berisi perkataan Allah saja, sedangkan Al-Quran yang dikumpulkan dari zaman kekhalifahan 3 sahabat Nabi itu murni dikumpulkan bagi para penghafal ayat dan juga lembaran-lembarannya, biasanya pelepah kurma atau lainnya, yang berisi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril pada Nabi Muhammad. Begitu juga dengan hadis. Karena mereka tidak mempercayai hadis yang dirangkum ketiga masa kepemimpinan khalifah ini, maka banyak sekali hadis penting yang menjadi pegangan utama umat Islam hingga saat ini mereka dustakan. Contohnya tentang tata cara sholat dan jumlah sholat dalam sehari amat berbeda antara Syiah dan Islam. Selanjutnya, ciri-ciri pengikut aliran Syiah. Pertama, mengenakan songkok hitam yang dengan bentuk tertentu, tidak seperti songkok yang digunakan masyarakat pada umumnya. Songkok mereka seperti songkok orang Arab, hanya saja warnanya hitam, seperti pada di gambar ini. Yang kedua, tidak sholat Jumat. Meskipun sholat Jumat bersama jamaah, tetapi dia langsung berdiri setelah imam mengucapkan salam. Orang-orang akan mengira dia mengerjakan sholat sunnah, padahal dia menyempurnakan sholat zuhur 4 rakaat. Karena pengikut Syiah tidak meyakini keabsahan sholat Jumat kecuali bersama imam yang masbuk atau waktunya. Yang ketiga, pengikut Syiah tidak akan mengakhiri sholatnya dengan salam yang dikenal kaum muslimin, tetapi dengan memukul kedua pahanya beberapa kali. Yang keempat, pengikut Syiah jarang sholat jamaah karena mereka tidak mengakui sholat 5 waktu, tapi yang mereka yakini hanya 3 waktu saja. Yang kelima, mayoritas pengikut Syiah selalu membawa At-Turbah al-Husainiyah, yaitu
tanah atau batu dari Karbala yang digunakan di kening saat mereka sujud sholat. Dan yang keenam, jika Anda perhatikan caranya berwudu, maka Anda akan dapati bahwa wudunya sangat aneh, tidak seperti yang dikenal kaum muslimin. Yang ketujuh, Anda tidak akan mendapatkan penganut Syiah hadir dalam kajian dan ceramah Ahlus Sunnah. Dan yang terakhir, yang kedelapan, Anda juga akan melihat penganut Syiah banyak-banyak mengingat Ahlul Bait, contohnya Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain radhiyallahu an. Zikir mereka tidak lagi menyebut nama Allah, tapi menyebut nama Husain atau Fatimah atau Ahlul Bait lainnya. Itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup keluarga ya. Wassalamualaikum.